Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, salam sehat semuanya. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini saya sedang memakan sarang madu yang sehat ini. Anak-anak, menurut kalian apa yang akan terjadi pada sarang madu ini ketika dimakan? Apakah menghilang atau hancur? Bagaimana kalau kita cari tahu? Ayo, simak baik-baik ya. Semua makanan yang kita makan akan pergi menuju sistem pencernaan. Lalu apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan adalah kumpulan organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna makanan menjadi senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saat sarang madu ini masuk ke dalam mulut, mereka akan dikunyah oleh gigi dan bercampur dengan air liur agar mudah ditelan. Selanjutnya, makanan akan meluncur turun melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung dengan gerakan peristaltik. Lambung mengolah atau memecah makanan dengan bantuan asam dan enzim. Tahukah kalian, cairan lambung bersifat sangat asam. Saking asamnya, setiap benda masuk ke dalam lambung akan mulai hancur dan lambung akan membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, makanan akan menuju usus halus. Di usus ini, makanan seperti vitamin akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Makanan yang telah hilang nutrisinya ini disebut dengan ampas. Ampas makanan kemudian akan masuk menuju usus besar. Di usus besar, air yang dimiliki ampas akan diserap sehingga menjadi lebih padat. Ampas-ampas itu kemudian masuk ke dalam rektum. Rektum adalah ujung dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum ampas dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ampas yang keluar melalui anus inilah yang kita sebut dengan feses atau tinja atau kotoran atau biasa orang menyebutnya sebagai PUP atau pup. Nah, disinilah sebenarnya makanan kita berakhir. Mari kita ingat lagi pelajaran atau materi tadi. Jadi, makanan yang kita makan pertama kali masuk ke dalam mulut, kemudian dikunyah, ditelan, masuk ke kerongkongan, kemudian dibawa ke lambung melalui gerakan peristaltik. Selanjutnya makanan yang masuk ke lambung akan diolah menggunakan bantuan asam dan enzim. Lambung berada di bawah perut sebelah kiri. Selanjutnya, makanan yang telah diolah di lambung kemudian masuk ke usus halus di mana nutrisi diserap ke dalam darah. Kemudian, sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus masuk ke usus besar di mana air dan vitamin diserap kembali dan terbentuk antibodi untuk mencegah infeksi. Selanjutnya, sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh tubuh akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses. Kemudian, fungsi dari organ pencernaan itu adalah sebagai berikut. 1. Mulut berfungsi mengunyah, memproses makanan secara kimiawi oleh enzim dalam ludah dan menyalurkan ke lambung. 2. Kerongkongan. Fungsi kerongkongan yaitu menyalurkan atau membawa makanan dari mulut ke lambung dengan gerakan peristaltik. 3. Lambung berfungsi mengolah atau memecah makanan dengan bantuan asam dan enzim dan membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. 4. Usus halus. Fungsinya adalah mencerna dan menyerap nutrisi dari makanan, menetralkan makanan,
dan menjaga keseimbangan cairan. 5. Usus besar menyerap air atau makanan yang tidak diserap oleh usus halus dan mengeluarkan zat sisa makanan atau membentuk atau menghasilkan feses. Itu adalah fungsi dari usus besar. Yang terakhir, anus. Fungsinya adalah tempat keluarnya feses atau mengeluarkan feses dari tubuh. Terima kasih. Senang sekali saya belajar tentang sistem pencernaan bersama kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.